jawab, saya buka menjadi 2 cermin. Satu cermin akan dibuka 2 pertanyaan, kemudian untuk berikutnya adalah ice breaking. Marilah kita semuanya melakukan ice breaking. Coba Bapak Ibu tangannya mengepal semuanya ini. Ya. Oke, dalam kepalan kita tidak tahu apa yang ada di dalam kepalan kita nih. Nah, coba sekarang kita eratkan kepalan kita masing-masing. Dan kita coba berusaha untuk membuka kepalan kita satu dengan yang lainnya. Atau kalau Bapak Ibu di sampingnya ada temannya, ada seorang teman, coba tolong temannya yang di sampingnya untuk membuka ini kepalan tangan. Coba kira-kira apakah Bapak mau membuka kepalan tangan itu atau tidak? Mohon Bu Atul untuk tidak menyalakan mikrofonnya dan suaranya mohon dikecilkan. Ya, oke, sudah. Kira-kira kalau Bapak Ibu ada di dekat teman Bapak Ibu itu, Bapak Ibu mau membuka kepala tangannya tidak? Coba Bu Rivi. Oke, mohon dibuka speakernya. Tergantung yang buka. Bagaimana Bu Rivi? Bisa buka. Kenapa? Oh gitu. Jadi Bu Rivi memberikan kesempatan kepada temannya untuk buka tangannya ya. Berikutnya Pak Arief, monggo. Oke, terima kasih. Menurut saya masalah buka itu tergantung yang buka. Suaranya nggak kedengaran Pak Arief. Yang tergantung yang buka dan tergantung yang akan dibuka. Artinya kalau yang buka itu memberi kesempatan untuk terbuka. Ya, tapi ini ada kendala suara dari Pak Arief, tidak terdengar, maaf sekali. Padahal sudah saya on-kan. Maaf Pak, nggak terdengar suaranya. Sudah saya Oke, on-kan. berikutnya coba Pak Bayu. Dibuka mic-nya Pak Bayu. Ya. Oke. Bagaimana menurut Pak Bayu? Apakah Pak Bayu tadi ketika mengepalkan tangannya di sampingnya itu Pak Bayu membuka atau tetap mengepal saja atau berusaha untuk tidak membuka? Membuka kepala tangan, Bu. Oh, membuka, ya. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih nih Pak Ya, Bayu. ya, Bu. Ya, ini ice breaking kecil-kecilan yang sebenarnya juga merupakan sebuah teori bahwa artinya bahwa semua tindakan kita itu dikendalikan oleh diri kita. Gimana kita mau membuka atau menutup tangan kita yang kita kepalkan rapat-rapat itu tergantung diri kita sendiri. Oke, berikutnya yang kedua, mohon Bapak Ibu nanti memegang apa yang saya sampaikan, saya ucapkan. Kalau hidung itu bahasa Inggrisnya itu nose, kalau kepala itu head, kalau mulut itu mouth, kalau mata itu eyes. Sekarang saya mau mengucapkannya, mohon Bapak Ibu on kamera dulu. Saya mau bernyanyi sedikit. If happy and you know it, touch your nose.
dan kemudian keyakinan tersebut mereka anggap sebagai sebuah kebenaran dan harus dilakukan. Nilai-nilai yang diyakini setiap murid berbeda-beda sehingga perlu membuat daftar nilai-nilai yang akan mereka gunakan sebagai suatu peraturan yang kemudian disepakati bersama, yang nanti akan kita sebut dengan kesepakatan kelas. Suatu peraturan suatu ketika bisa dilanggar. Pelanggar peraturan dianggap membuat sebuah kesalahan. Kesalahan itu kenapa? Karena tidak mentaati nilai-nilai kebenaran yang sudah disepakati. Nilai-nilai tersebut yang terkandung dalam nilai-nilai yang kita bahas pada saat ini itu adalah mengandung nilai-nilai universal, dan nilai-nilai universal itu tercakup di dalam nilai-nilai profil pelajar Pancasila sesuai dengan sistem pendidikan nasional kita saat ini. Yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, berkebinekaan global, kreatif, mandiri, dan kritis. Kemudian seandainya ada pelaku sekolah yang kita bicarakan di sini, kita pada murid dulu ya, yaitu biasanya ada yang melanggar sebuah nilai-nilai yang sudah disepakati. Nah, kemudian kalau melanggar itu kira-kira kalau kita alami saat ini, mereka akan mendapatkan sebuah hukuman. Kemudian kalau mereka itu melakukan suatu kebaikan, maka mereka akan mendapatkan ujian. Kemudian yang berikutnya adalah restitusi. Nah, yang di sini mungkin Bapak Ibu yang baru adalah istilah restitusi. Ya. Nah, di sini dari teori dari Diana Goosen, dalam teorinya tentang 3 motivasi perilaku manusia dalam bukunya Restructuring School Discipline, itu mengungkapkan bahwa motivasi manusia itu akan timbul kenapa? Nah, yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi biar dia itu nyaman, tidak mendapatkan hukuman, maka dia mentaati sebuah peraturan. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau hadiah. Jadi dia itu pengen dipuji misalnya ya, pengen mendapatkan hadiah gitu. Nah, itu motivasi yang kedua. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, sekarang pemberian hukuman. Pemberian hukuman itu di sini kita bahas bahwa pemberian hukuman bagi pelanggar kesepakatan bukan merupakan suatu solusi yang tepat, karena hukuman bukan membuat si pelanggar kesepakatan menjadi jerah, akan tetapi malah akan mengakibatkan rasa dendam. Jadi kalau anak itu nanti kita hukum kadang-kadang jengkel sama kita gitu ya, itu sakit hati atau terpaksa melakukan disiplin-disiplin itu, jadi dia hanya terpaksa saja. Berikutnya pemberian hadiah. Nah, dalam hal ini pemberian hadiah bagaimana? Pemberian hadiah akan menimbulkan niat yang didasari oleh penghargaan yang akan mereka dapatkan. Jadi karena mereka hanya menginginkan sebuah penghargaan. Apabila pemberian hadiah tidak dilakukan, maka mereka cenderung tidak berbuat sebaik ketika mendapatkan hadiah. Timbul untuk melaksanakannya dari dalam diri sendiri. Sedangkan bagi pelanggar kesepakatan tidak perlu diberikan hukuman ataupun hadiah bagi mereka yang mentaatinya. Akan tetapi dengan perlakuan di mana mereka bisa menyadari akan kesalahannya. Ya, oke, berikutnya. Diana Goosen juga menyebutkan untuk mereka yang membuat kesalahan, maka proses tindakan yang diperlukan adalah proses restitusi. Proses ini menciptakan kondisi bagi murid
untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini maksudnya kembali kepada kelompok mereka itu setelah mereka itu mendapatkan teguran dari guru, kemudian diadakan sebuah restitusi, kemudian mereka itu bisa kembali ke kelompok mereka atau teman-teman mereka tanpa merasa bersalah, tanpa merasa ada sebuah tekanan, dan mereka akan kembali menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, proses ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk menyelesaikan masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Alasannya menggunakan restitusi itu kenapa? Karena setiap orang melakukan suatu tindakan itu mesti ada alasannya. Nah, ini menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory menyebutkan hal yang mendasari tindakan manusia itu adalah untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Jadi kenapa seseorang itu melanggar sebuah peraturan, kenapa melakukan suatu yang sekiranya tidak pantas dan seterusnya. Ini menurut teori di sini itu karena untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu yang seperti apa? Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia juga menurut William Glasser tadi. Yang pertama adalah untuk bertahan hidup atau survival. Ini adalah kita kategorikan secara fisiologis. Kemudian yang kedua adalah perasaan diterima, love and belonging. Ini kita kategorikan sebagai psikologis. Kemudian kebebasan atau freedom, yaitu membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka ambil. Dan kemudian adalah kesenangan atau fun. Dan yang keempat kesenangan atau fun. Yang kelima adalah kekuasaan atau power. Kenapa kekuasaan atau power? Karena mereka ingin diakui akan kemampuannya, diberi kesempatan untuk membuat keputusan pada hidupnya tanpa dikontrol oleh gurunya atau orang lain. Langkah-langkah melakukan segitiga restitusi yang pertama adalah, jadi restitusi yang tadi kita bahas itu ada langkah-langkahnya. Jadi tadi ada hukuman, ada pemberian hadiah, dan ini adalah restitusi. Nah, restitusi di sini kita ada sebuah pedoman melakukan restitusi ini masih dalam sebuah teori yang sama. Itu ada 3 langkah. Nah, ini dinamakan segitiga restitusi. Dimana kenapa dinamakan segitiga? Karena bisa nomor 1 dulu, atau nomor 2 dulu, atau nomor 3 dulu gitu. Yang jelas ketiga-tiganya harus saling melengkapi ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas atau stabilize. Ini maaf salah ketik ya. Stabilize identity. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah atau validate. Ini salah juga ketiknya ya. Validate ya. Validate the misbehavior ya. Semua perilaku memiliki alasan. Ya. Jadi alasan itu yang seperti disebutkan tadi yaitu memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Maksudnya keyakinan bukan keyakinan kamu agamanya apa, bukan ya. Tapi keyakinan pada diri sendiri. Nah ini dinamakan seek the belief. Ya, kita semua memiliki motivasi yang ada di dalam diri kita atau motivasi internal. Kemudian dalam melakukan restitusi ada masalah yang ada. Jadi harus relevan ya, salahnya tidak mengerjakan tugas terus disuruh lari keliling lapangan gitu nggih. Tapi kalau tidak mengerjakan tugas ya nanti yang relevan dengan tugas itu. Kemudian perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Kemudian yang kelima perlu didiskusikan mengenai waktu dari yang berbuat kesalahan tentang kapan akan dimulai diberlakukan usaha perbaikan kesalahan. Nah, sekarang ini ada contoh, saya menemukan sebuah kasus di sekolahan.
Nah, ini saya kasih judul pembiasaan hidup bersih dan indah di kelas ya, mengawali hari penuh semangat gitu. Di kelas 7D SMP Negeri 2 Cepiring tahun pelajaran 2022-2023. Nah, kenapa saya mengambil masalah tersebut, mengambil sebuah judul tersebut, bukan masalah ya, tapi judul. Karena saya melihat aset itu adalah sebuah kelebihan. Jadi saya melihat sisi positif dari kebiasaan di sekolah. Jadi saya tidak melihat kekurangannya, tapi saya melihat dari sisi kelebihannya. Nah, kebiasaan apa? Kebiasaan yang pertama pada saat-saat ini adalah fenomena murid-murid itu memperindah kelas dengan mengecat tembok bagian belakang dan bagian samping. Kemudian fenomena murid-murid ingin dilihat lebih indah dan rapi dari kelas lain. Kemudian fenomena murid-murid itu ingin menunjukkan jati dirinya dengan berekspresi. Nah ini. Nah ketika guru menanyakan apa yang mereka inginkan dengan kelasnya yang indah ini gitu ya. Nah pada saat itu saya mengajar di kelas 7D, kemudian saya bertanya, apa yang kalian inginkan kok kelasnya dicat, kemudian diperindah gitu ya, saya bertanya. Tuh. Nah kemudian murid-murid ternyata menginginkan beberapa hal. Yang pertama murid menginginkan kelas yang lebih indah dari kelas yang lain. Kemudian murid menginginkan kelas yang bersih dan rapi, dan kemudian murid menginginkan kelas yang menyenangkan. Nah ini contoh kelas-kelas yang dicat yang bagus-bagus tadi. Ini ya yang kelas, ini yang kelas 9C. Nah ini yang kelas 7D. Nah kemudian dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan tadi, kemudian kita semuanya membuat sebuah kesepakatan di kelas ya. Guru dan murid membuat kesepakatan tentang nilai-nilai kebajikan untuk membuat kelas yang bersih dan indah. Murid menuliskan apa yang mereka inginkan tentang kelas mereka di papan tulis. Nah, seperti itu nggih. Kesepakatan kelas ini yang menulis murid-murid nggih. Yang pertama itu disebutkan diteruskan chatnya gitu ya, terus semuanya setuju, makanya terus kemudian saya tulis setuju karena hampir seluruhnya setuju untuk meneruskan mengecat kelas. Kemudian digambar maternal gitu ya, terus yang ketiga dicat pelangi gitu. Nah tetapi ada anak lain yang punya ide lain, kemudian saya kasih di bawahnya kenapa dia tidak mau untuk dicat maternal, kemudian dia menuliskan bahwa dicat maternal itu tidak bagus. Terus saya suruh menulis di papan tulis juga. Terus kenapa tidak mau dicat pelangi? Alasannya adalah kalau dicat pelangi itu memuruskan cat itu. Nah, terus kemudian kesepakatannya adalah tetap dicat tetapi tidak digambari pelangi gitu ya, tidak dicat pelangi. Terus juga tidak dicat maternal tetapi meneruskan pengecatan seperti yang sudah ada. Nah berikutnya adalah di kolom berikutnya itu yang sebelah sini, itu sebelah kanan pojok itu ada kesepakatan ketika kelasnya sudah bersih dan rapi, saya memberikan pertanyaan, terus sudah indah gitu, terus bagaimana kalau untuk menjaga supaya kelas itu tetap indah, tetap rapi, enak dipandang, lebih bagus dari kelas yang lain gitu. Nah, kemudian mereka memberikan idenya yang pertama, tidak boleh mengotori kelas. Kemudian yang kedua, tidak mencoret-coret dinding. Yang ketiga, tidak boleh buang sampah di kelas itu. Terus yang melanggar itu kira-kira diberikan bukan hukuman ya, diberikan sebuah pengganti gitu. Kalau misalnya membuang sampah sembarangan di kelas gitu, maka yang membuang sampah itu diapakan ya gitu. Nah itu terus kemudian ini mereka menyepakati bahwa anak tersebut mesti bersih-bersih yang pertama. Yang kedua adalah merapihkan meja kalau misalnya mejanya tidak rapi. Yang ketiga kalau tidak sopan nanti bisa ditegur gitu.
Terus yang keempat, buang sampah pada tempatnya atau dibersihkan. Nah, ini contoh kelas yang saya ambil dari kelas 9C itu adalah nilai-nilai yang diyakini yang kemudian membangkitkan motivasi dalam belajar. Ini kreatif sekali saya melihatnya, makanya saya foto di sini. Ini ada yang apa ini? Belajar adalah impian ya. Sarana impian, tutor jadi milik kamu. Terus apa ini ya? Nah, banyak sekali ini. Berikutnya adalah kesalahan yang dibuat. Nah, ini kemudian saya masuk ke kelas, 7 kembali dan keadaannya seperti yang ada di dalam gambar itu. Kotor ya, sapu aja berserakan gitu. Nah, kemudian saya kemudian menanyakan atau konfirmasi kembali, ayo kemarin kamu sudah menyepakati tentang nilai-nilai yang harus kamu sepakati di kelas ini kan. Nah, apa kesepakatannya? Nah, ini kemudian mereka pada menjawab kesepakatannya, kelima kesepakatan tadi. Gitu. Nah, kemudian setelah itu mereka dengan kesadaran diri melakukan sesuai dengan kesepakatan. Ini pada hari yang lain, ini kemudian yang ini yang mengotori, membersihkan gitu. Nah, seperti itu, nggih. Nah, sekian dan terima kasih. Nggih. Matur nuwun. Ini ada beberapa, saya memiliki beberapa video mengenai menggunakan segitiga restitusi, pemecahan masalah menggunakan segitiga restitusi. Mohon tunggu sebentar, ini masih loading. Ya, bisa disimak. Entah dengar suaranya Bapak Ibu? Tidak, Bu. Bentar. Suaranya bisa terdengar nggih? Suaranya terdengar mboten nggih? Oh, tidak terdengar ya. Oh ya, maaf sekali. Ini saya ini aja. Saya skip aja ya karena tidak Halo, terdengar. suaranya kurang jelas. Nggih, ya. Ya, Nah, ini merokok ya. Ini memang ada trouble dengan suara. Nah, seharusnya kalau ada suaranya ini sebagai contoh menggunakan segitiga restitusi. Nah, kemudian ya, oke. Ya,
Demikian Bapak Ibu presentasi dari saya. Seandainya ada pertanyaan, monggo. Nggih. Pak Arif suaranya sampun jelas? Sudah jelas belum nih Bu suara saya? Pak Arif belum dengar suaranya Pak Arif. Ini sudah saya on kan mic-nya. Halo? Mic saya sudah on. Terkendala apa ya? Coba jenengan nggak usah pakai headset coba Bu. Pak Arif belum kedengaran suaranya. Bu Rivi, suara saya terdengar? Bisa minta tolong. Terdengar Bu sangat Mari, jelas Pak Arif. terdengar? Saya sangat jelas Pak Arif. Suara Pak Arif dengan jelas. Nah, berarti Oh, hanya iya. terkendala Oh, di iya. situ ya. Nggak usah pakai headset ya Pak? Ya, sudah terdengar ya. Iya. Oke. Boleh saya tanya Ibu? Nggih, monggo. Alhamdulillah tadi saya sudah mendengarkan apa itu tentang budaya positif yang jenengan sampaikan, dan ada kesepakatan kelas, dan tadi ada juga hukuman seperti itu. Saya hanya ingin menanyakan saja kejelasannya bahwa apakah hukuman itu juga termasuk dari budaya positif di sekolah itu. Terima kasih. Oh, nggih. Matur nuwun. Mau langsung dijawab apa kita menunggu pertanyaan lainnya? Monggo saya ikut saja, kalau jenengan bisa langsung jawab ya insya Allah saya dengarkan. Nggih. Hukuman ya Pak. Mohon itu Mohon yang masih mic yang menyala lain Bu Rivi untuk dimatikan dulu. dimatikan dulu mic-nya, nggih. Hukuman itu bukan merupakan budaya positif nggih Pak nggih. Jadi yang merupakan budaya positif adalah ketika kita menanamkan nilai-nilai karakter yang positif yang sudah kita sepakati dalam sebuah komunitas. Kalau kita sebagai guru ya di kelas, kalau kita sebagai guru juga di sekolahan, nah seperti itu kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah itu namanya budaya positif. Ya. Jadi kalau hukuman itu bukan merupakan budaya positif, karena hukuman itu adalah sebuah tindakan ketika seseorang itu tidak melakukan budaya positif. Ya, tindakan yang hukuman tadi kan ada sebuah kekurangan, yaitu kekurangannya kalau kita melakukan hukuman, maka yang dikenai hukuman akan merasa sakit hati, akan merasa dendam, dan seterusnya. Jadi untuk meminimalisir hukuman, maka kita memberikan solusi, yaitu mengadakan yang namanya restitusi. Nah, ngoten mawon Pak jawabannya. Oke, terima kasih. Berarti pada intinya artinya bahwa hukuman itu tidak bisa diberikan pada anak di lingkungan sekolah seperti ya Bu. Terus Pak. dengan seperti itu berarti kalimat yang tadi mengatakan bahwa kesepakatan anak yang tidak melakukan kesepakatan harus dilakukan hukuman, berarti nggak boleh seperti itu. Enggak, tetapi kan kita menanyakan kepada anak-anak, jadi namanya mengingatkan kembali tentang kesepakatan dan menggali keyakinan mereka. Kemarin kan seperti yang sudah saya contohkan tadi mengenai tentang kelas yang bersih tadi, mereka sudah menyepakati dan meyakini bahwa mereka menginginkan kelas yang indah, menginginkan kelas yang rapi. Terus saya tanyakan, kalau kelas yang indah dan yang rapi itu berarti seperti apa? Oh, berarti kelasnya tidak kotor. Oh, berarti sampah-sampah harus dibuang pada tempatnya gitu. Lah kalau sudah seperti itu, kan mereka sudah yakin bahwa kalau nanti sampah dibuang itu sesuatu yang mereka tidak inginkan gitu. Nah, terus kemudian saya tanyakan lagi, kalau seandainya ada yang membuang sampah sembarangan atau mengotori kelas, terus bagaimana apa yang akan dilakukan oleh anak tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hanya sekedar menanyakan tadi untuk restitusi. Tadi kok contohnya misalnya ada anak yang merokok, nah itu diberi apa kayaknya konsultasi apa dengan Bu Fitri. Nah, mohon penjelasannya bagaimana cara melakukan restitusi pada anak yang merokok tadi supaya kesadarannya muncul tanpa memberikan hukuman. Nah, tadi
nambah hukuman biar kesadarannya betul. Terima kasih. Nggih, matur nuwun. Minta maaf karena tadi itu kan videonya YouTube-nya itu kan soundnya nggak bisa terdengar dengan jelas, jadi saya skip saja. Nah sekarang saya coba untuk memberikan narasinya ya, atau memberikan ceritanya. Jadi dalam cerita tersebut ada anak yang merokok di sekolahan. Kemudian saya mengetahui kalau dia merokok. Nah pada saat itu saya kan menyadari kalau ternyata kalau misalnya dia merokok itu saya kasih hukuman atau apa kan nanti tidak membuat dia menjadi jera atau untuk menghentikan dia untuk tidak merokok gitu. Maka kemudian saya mencoba untuk menerapkan teori segitiga restitusi. Yang pertama saya menanyakan kebenaran, apakah kamu tadi merokok gitu. Terus kemudian anak tersebut menjawab, iya Bu, saya merokok. Lah ibu kok tahu gitu kan? Iya Bu, saya merokok gitu. Lah terus kenapa tahu kamu merokok gitu? Terus anak tadi menjawab, iya Bu lah, gimana? Kalau nggak merokok kecut gitu kan, katanya kecut gitu. Lah terus kok kecut? Lah kamu kamu merokoknya sudah sejak kapan? SMP kelas 8 sudah merokok gitu. Sejak SD gitu. Hah? Sejak SD lah. Saya kan juga kaget, tapi kaget saya juga saya sembunyikan. Kalau saya perlihatkan kan nanti dia merasa bahwa dia merasa terhakimi gitu kan. Nah, terus dia di situ menceritakan bahwa kehidupannya itu broken home ya. Bahwa dia itu broken home. Terus dia di rumah sendiri. Karena dia di rumah sendiri, terus kesepian, terus dia melampiaskannya, mengisi waktu-waktunya itu dengan apa yang dia lakukan itu mengisinya itu dengan merokok gitu, seperti itu. Terus saya berusaha untuk tidak langsung menyalahkan, tetapi saya menanyakan, kira-kira kalau merokok itu kamu habis uang banyak tidak gitu? Kira-kira uang sakumu berapa? Terus yang untuk buat beli rokok itu berapa rupiah gitu. Terus kalau misalnya merokok itu kira-kira asapnya itu masuk kemana gitu. Oh masuk ke paru-paru dan seterusnya gitu. Oh kalau begitu merokok itu bisa merusak kesehatan ya? Ya iya Bu. Terus lah kamu masih kecil merokok. Lah nanti kalau sampai tua kamu merokok, nanti asapnya di dalam paru-paru kan semakin lama semakin tambah banyak. Terus saya contohkan bahwa tetangga saya itu juga kebiasaan sehari-harinya merokok dan kemudian jantungnya itu tersumbat gara-gara itu paru-paru sama jantungnya itu kan ada hambatan yang asapnya yang tadi itu kemudian sakit dan ya seperti itu ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu ya. Nah terus kemudian anak itu bilang iya Bu memang bahaya buat kesehatan gitu. Lah kalau bahaya kenapa kamu lakukan? Terus dia menjawab, lah kalau saya tidak melakukan gimana ya Bu? Ya gampang, kamu berhenti saja, apa pelan-pelan atau mau berhenti sekaligus, terserah kamu mau seperti apa. Terus saya bertanya, kalau misalnya kamu itu mau menghentikan kecutnya di dalam mulut itu bagaimana? Terus dia menjawab, ini Bu kalau makan permen itu jadi nggak kecut gitu kan. Oh iya betul-betul bagus. Kalau begitu besok tak bawain permen gitu. Kamu mau permen rasa apa? Terus dia menjawab, aku suka yang mint Bu. Oke besok tak bawain permen yang mint. Besok habis kamu bilang ke saya lagi gitu. Tapi kamu tetap janji bahwa kamu mau mengurangi merokok. Terus apa lagi kira-kira yang membuat kamu bisa pelan-pelan menghentikan merokok gitu? Bu saya itu sebenarnya kan dia itu kan Tama ya yang ada di kelas 8A itu ternyata dia juga suka musik gitu. Terus dia ingin membeli sebuah menjanjikan kepada Tama bahwa setiap hari saya akan mengontrol dia. Yang pertama seberapa jauh dia menghentikan merokoknya, seberapa besar uang tabungannya hari per hari gitu saya harus tahu catatannya. Seperti itu. Nah, akhirnya dia berjanji dan menyadari bahwa dia akan berhenti merokok. Nah, seperti itu.
restitusinya, dan dia juga tidak malu ketika dia itu bergabung dengan teman-temannya, tidak malu, tidak wah kena BK nih, kena hukuman nih, wah merokok ya, nggak seperti itu. Jadi dia juga bergabung dengan teman-temannya dengan enak, dia bisa menyadari kesalahannya. Nah seperti itu kira-kira Bu Rivi. Sampun, masih ada pertanyaan lagi? Iya, terima kasih Bu Fitri. Oke. Boleh menanyakan lagi? Ini tadi kira-kira waktunya, nggak apa-apa. Ini masih ada beberapa lagi waktunya. Monggo Bu Rivi. Iya, masih yang tadi, berarti kita dengan restitusi tadi tidak ada hadiah atau hukuman ya. Nah, jadi kesadaran anak sepenuhnya. Terus misalkan kok anaknya tadi masih merokok lagi, ya berarti butuh restitusi lagi begitu. Kan kita ada sistem kontrol, jadi kita sebagai peran guru itu sebenarnya ini maaf ada beberapa yang belum saya sampaikan, bahwa peran kita di dalam sebuah restitusi atau sebuah penegakan kedisiplinan itu ada beberapa peran. Yang pertama adalah sebagai penghukum ya. Yang kedua adalah sebagai pembuat anak itu merasa bersalah gitu. Yang ketiga adalah sebagai pemantau, yang ketiga adalah sebagai manajer. Nah, kalau kita sebagai penghukum ya kayak tadi misalnya dia ketahuan merokok terus kemudian, ayo kamu merokok, ayo kita ke BK. Oh, awas kalau kamu merokok nanti 3 kali kamu ketahuan merokok, kamu dikeluarkan dari kelas. Nah, dari sekolahan gitu ya. Nah, itu penghukum. Kalau misalnya itu sebagai pembuat rasa bersalah, misalnya saya kan sudah memberitahu dia sekali, kemudian 2 kali memberitahu, terus akhirnya 3 kali saya bilang, Tama, kamu itu sudah berkali-kali Ibu peringatkan, kenapa kamu itu tetap merokok, bahwa kamu kasihan sama Bu Fitri, sudah setiap hari membeliin permen, sudah setiap hari mengontrol kamu gak berhenti-berhenti sih. Nah, itu akhirnya kan perasaan Tama itu kan merasa bahwa dia itu oh iya aku wis ngerepotke Bu Fitri kok aku orang berhenti merokok. Nah, gitu. Nah, itu posisi yang kedua. Nah, yang posisi yang ketiga adalah sebagai posisi pemantau, di mana saya memantau setiap hari dengan wajah Mama, ayo merokok ya, jangan merokok. Nah, gitu. Iya Bu, iya gitu. Nah, kemudian berikutnya sebagai manajer saya memanajer ya, jadi mengarahkan Tama. Jadi saya insya Allah tidak henti-hentinya untuk selalu mengingatkan gitu. Ayo sekarang nabungnya tambah lagi ya. Intinya bahwa kalau menabung semakin banyak itu kan dia kemungkinan kecil buat membeli rokok itu kan kecil gitu ya. Seperti itu ya Bu Divi. Ya, terima kasih jelas sekali. Terima kasih banyak Bu Fitri. Iya, sama-sama. Monggo Pak Arif ya, ini kok sudah hampir habis waktunya kayaknya. Sedikit saja. Monggo Pak Arif. Sedikit. Ya, enggak apa-apa, monggo. Saya tuh tertarik sekali dengan apa yang disampaikan jenengan tentang segitiga restitusi tadi. Nah, terus dilihat dari deskripsi apa yang jenengan sampaikan pada waktu jenengan menangani tentang anak yang merokok tadi, itu deskripsinya yang intinya ini apakah benar apa tidak, ini hanya penegasan saja dari panjenengan apa yang saya tangkap. Mungkin kalau nanti jenengan menyampaikan memang seperti itu, artinya kan nanti kita semua dari teman-teman yang lain kan bisa ikut dari jejak panjenengan yang seperti itu. Nah, saya tangkap dari apa yang jenengan sampaikan tadi, intinya bahwa yang pertama dalam segitiga restitusi itu berarti kita harus mengidentifikasi masalahnya anak ya Bu ya. Terus dari seperti itu kalau nggak salah juga setelah itu kita harus menentukan langkah-langkah dan bagaimana masalah-masalah yang ada pada anak itu biar terurai sehingga nanti segitiga restitusi. Oke, terima kasih Bu. Ya. Kalau tadi yang sudah saya sampaikan kan ada segitiga restitusi itu kan ada 3 hal. Yang pertama adalah tadi ada memvalidasi kesalahan gitu kan, ada memvalidasi kesalahan,
kemudian apa namanya, bentar, bisa ditayangkan lagi ya? Ditayang lagi enggak ya? Oke, siap. Ya, coba sebentar, tadi slide keberapa ya? Tadi nah ini menstabilkan identitas atau stabilize identity ya. Jadi identitas dia itu distabilkan dulu. Jadi kita mencari tahu apa namanya alasan-alasan dia gitu ya. Jadi tidak langsung menghakimi ya. Tuh. Kita semua melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Lah tadi Tama bilang di rumah kan sendirian, jadi saya kesepian, saya merokok gitu ya. Nah itu menstabilkan identitas ya. Jadi terus kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah atau validate the misbehavior. Semua perilaku itu memiliki alasan. Jadi alasan dari Tama tadi itu kan ini apa karena dari 5 kebutuhan dasar manusia tadi ya. Jadi dia kepingin merasa disayangi, merasa dipenuhi dalam hidupnya gitu kan, karena dia merasa ada lack dalam hidupnya itu karena dia broken home juga gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, kira-kira merokok itu merusak kesehatan tidak dan seterusnya yang seperti tadi yang sudah saya sampaikan tadi. Nah itu terjalin sebuah kesepakatan yang tidak tertulis gitu, tetapi dia meyakini bahwa itu sudah merupakan janji gitu, janji sama Bu Fitri gitu ya, janji sama Bu Fitri bahwa dia mau mengurangi merokok. Nah seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Oke, ya jadi tidak ada apa namanya tindakan khusus, jadi hanya seperti itu saja. Oke. Monggo, tadi ada Bu Mariatul kayaknya ya. Monggo Bu Mariatul, kami persilahkan 2 penanya lagi, terus kita tutup ya. Bu, Jadi, monggo Bu Mariatul. ya terima kasih. Yang ingin saya tanyakan itu bagaimana proses untuk membuat kesepakatan kelas gitu. Itu dilakukan oleh wali kelas atau untuk Bu Fitri gitu. Ya, cuma itu aja Bu. Nggih, matur suwun. Nggih. Mohon dimatikan dulu nggih karena apa namanya nggih. Sebenarnya pembuat kesepakatan kelas itu kan memang kebanyakan dilakukan oleh wali kelas nggih. Tetapi kita sebagai guru itu kan juga memiliki peranan juga yang tidak kalah pentingnya seperti wali kelas juga. Kebetulan di sini saya juga bukan wali kelas karena peranan saya saat ini bukan wali kelas. Tetapi saya mendapati sesuatu tadi itu yang dari saya melihat sebuah aset atau segi positif dari siswa tadi, dari ketika melihat bahwa dia ternyata kepingin kelasnya indah, kemudian dicat, kepingin kelasnya menjadi rapi dan seterusnya gitu. Nah, kemudian dari situ kan terus kemudian saya memiliki keinginan untuk apa namanya agar situasi seperti itu terus berlangsung gitu kan. Kita kan juga punya cita-cita dan impian kan. Karena kita seneng anak-anak kok kreatif sekali gitu kan, seneng kok semangat sekali membersihkan kelas, membuat indah kelas gitu. Nah kemudian dari situ kemudian saya menanyakan kepada kelas yang kemudian yang kebetulan saya ajar tadi, kira-kira kalau biar kelasmu tetap indah, tetap bersih itu mau seperti apa dan seterusnya seperti yang sudah saya ungkapkan tadi itu ya. Nah kemudian kan ada beberapa ide-ide dari teman-temannya ada, tetapi bisa mewakili untuk dilakukan di kelas itu. Nah seperti itu. Dan nilai-nilai yang yang dibuat tersebut itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi
memang dalam profil pelajar Pancasila itu kan ada 6 nilai itu, ternyata di situ juga sudah masuk semua dalam profil itu, ya, seperti itu. Seperti itu, Bu. Sudah masih ada yang mengganjal atau sudah puas? Itu ada pertanyaan itu, Bu. Ada pertanyaan ya? Di chat. Nah, yang Bu Rivi itu, Bu. Bisa buat guru mapel dengan siswa perkenalan tiap kelas juga bisa berbuka kesepakatan gitu kan? Oh ya, buat Bu Rivi, kalau misalnya kita membuat kesepakatan kelas yang dibuat misalnya saya masuk sebagai guru mapel masuk ke kelas gitu ya, bukan sebagai wali kelas gitu. Jadi kesepakatan itu ketika kita sebagai guru mapel kita melihat suatu kondisi ya. Nah itu kita bagaimana cara memperingatkan atau mengingatkan mereka dengan kesepakatan yang sudah kita sepakati antara saya dan siswa atau murid. Kalau misalnya guru wali kelas kan lebih skupnya lebih luas lagi. Nah itu kan yang bisa meyakini itu kan Bu Rivi sama murid-murid Bu Rivi di kelas itu seperti itu. Jadi bukan berbeda-beda terus seperti apa, tetapi kan dari kesepakatan itu nanti akan menyatu dengan nilai-nilai universal. Jadi semua itu terkandung di dalam nilai-nilai universal yang insya Allah tidak akan bertentangan dengan guru satu dengan guru yang lain seperti itu. Dan itu tadi kenapa saya mencontohkan karena kebetulan saya memang bukan wali kelas, tetapi saya mencontohkan praktek membuat kesepakatan kelas. Seperti itu. Mungkin itu juga bisa dipraktekkan wali-wali kelas yang nantinya akan menggait atau memandu murid-muridnya untuk mencapai suatu kesepakatan. Sampai di sini saja, nggih. Panitia. Kira-kira. Apa aja ambil. Nggih. Nggih. Sudah nggih, sudah saya cukupkan sekian, kira-kira sudah cukup karena ini mau persiapan PTS, mungkin teman-teman mau mempersiapkan segala sesuatunya. Terima kasih atas partisipasinya, mohon maaf kalau saya memiliki banyak kesalahan dari tutur kata dan sebagainya. Terima kasih untuk waktu yang sudah diluangkan. Nggih, matur suwun, saya tutup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto, Bu, foto. Foto bersama, nggih. Ayo semuanya senyum. Cis. Sudah belum, Bu? Lagi. Ya, terima kasih. Oke, dadah. Ternyata dong tak rekor. Tapi nggak apa-apa lah. Ternyata dong tak rekor, Bu. Lah ini recordingnya nggak bisa kok. Ternyata dong tak rekor.